Bab 4252. 9 Siluman Serigala. Angin dingin terus bertiup ke atas, dan di ujung kehampaan, retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya membuat orang ketakutan. Ketua Sekte Lu yang menghilang sebelumnya, terus jatuh, mendekati retakan yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman jurang. "Rain," kata Erikin. Rain juga sudah siap lebih awal. Dengan lambaian tangannya, untaian pasir dan kerikil langsung berkumpul menjadi seutas tali di ujung jarinya. Dengan lambaian tangannya, tali itu keluar dari lubang seperti naga panjang, langsung melintasi kehampaan, dan dengan cekatan melilit tubuh ketua Sekte Lu. Kemudian, Rain mengulurkan tangannya dan menjabatnya. Tali kerohanian semakin kencang, dan semakin dekat. Tubuh ketua Sekte Lu segera ditarik kembali oleh tetua Feng. Dingin sekali. Ketika ketua Sekte Lu kembali ke istana bawah tanah, semua orang merasakan suhu turun. Pada saat ini, ketua Sekte Lu menutup matanya, wajahnya membiru, dan seluruh tubuhnya diselimuti embun beku, sedingin patung es. Jatuh begitu saja, ketua Sekte Lu hampir mati beku. "Ketua Sekte Lu, apa kabar?" Beberapa kultivator dengan cepat menyuntikkan reiki. Setelah belasan napas, ketua Sekte Lu perlahan membuka matanya. Aku baru saja menginjak tanah tiba-tiba, lalu angin bertiup kencang, aku tiba-tiba kehilangan kesadaran dalam sekejap." Ketua Sekte Lu berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Kemudian, ketika ketua Sekte Lu melihat jurang yang sangat besar dan celah-celah hampa yang padat di dalam kehampaan, kakinya menjadi lemah dan dia membangkitkan mood setelahnya. Untung dia bereaksi cepat, kalau tidak dia akan terpotong oleh celah ruang hampa dan mati jika tertunda beberapa saat. Apa-apaan, tidak hanya ada setan tersegel di tempat ini, tapi juga ada jebakan seperti ini. Taois Huangmu menyeka keringatnya dan berkata, "Mungkinkah Dewa Bintang, melihat kita membunuh monster iblis terlalu membosankan, jadi dia datang dengan hal ini untuk menghukum kita?" Banyak orang sedikit ketakutan dan tidak bisa berkata-kata. Semua orang berjalan sepanjang jalan, awalnya sangat santai. Secara kasar, kultivator dua kegagalan berjalan di depan, meninggalkan 2 atau 3 orang lagi di belakang. Jika bukan ketua Sekte Lu kurang beruntung menginjak lempengan batu biru palsu ini, mungkin orang lain yang akan ditipu. Juga, karena ada jebakan seperti ini di sini, apakah akan ada jebakan lain? Sugoyan bertanya dengan suara berat. Itu sangat mungkin. Singkatnya, setiap orang harus berhati-hati di masa depan. Sebelumnya, semua orang berjalan di istana bawah tanah sesuka hati, tanpa banyak tindakan pencegahan, tetapi sekarang mereka harus berhati-hati di setiap langkah. Meskipun sebagian besar batu biru di lorong panjang ini adalah ilusi, ada jalan di tengahnya yang nyata. Semua kultivator berjalan berdampingan di sepanjang jalan di tengah dan berjalan melewati area ini satu persatu. Setelah lubang jurang besar muncul, jalan di depan semua orang tiba-tiba tampak menjadi lebih sederhana, tidak lagi rumit, tetapi tidak banyak jalan bercabang. Tampaknya semuanya menyiratkan bahwa setiap orang telah datang ke area lain dari istana bawah tanah. Tidak lama setelah berjalan kali ini, sebuah aula besar muncul lagi di depan semua orang. Ada area yang begitu luas sebelumnya. Itu adalah saat membunuh iblis angin Reiki. Namun kali ini patung di tengah candi juga terlihat hidup. Paksaan yang kuat memenuhi ruang, menyebabkan udara terdistorsi dan berubah bentuk. Namun, dibandingkan dengan dingin dan angin Reiki yang dialami semua orang sebelumnya, kali ini hanya perasaan depresi, seolah-olah ada gunung yang menggantung di langit dan bisa runtuh kapan saja.
Benda yang disegel di dalam patung itu pasti sangat kuat, tetapi tidak mungkin untuk membuat penilaian awal dari nafas yang keluar. Apakah itu benda tersegel yang sama kuatnya seperti sebelumnya? Aku tidak tahu apa kali ini. Sugoyan dan yang lainnya sedikit bermartabat. Iblis angin Reiki itu sangat kuat, semua orang masih mengingatnya. Terakhir kali, Erikin menggunakan cara aneh untuk menangani iblis dengan cepat, tetapi kali ini Erikin tidak dapat bergerak. Teman seiman Kyu, serahkan pada kami kali ini. Tanpa rasa takut sedikit pun, Sierra Kin mengangguk ke arah Erikin. Oke, tapi aku akan tetap di dalam tirai cahaya, mungkin aku bisa membantu. Erikin berpikir sejenak. Baik. Sierra Kin ragu sejenak, tapi tidak menolak. Bahkan jika Erikin tidak melawan, dia bisa memberikan banyak bantuan kepada semua orang hanya dengan mengandalkan pengalaman dan wawasan. Kali ini, Sierra Kin melangkah maju untuk mengaktifkan patung tersebut. Seperti sebelumnya, semua orang tinggal di kuil kecuali Master Sekte Awan dan kultivator satu penurunan yang menjauh dari kuil. Di bawah tatapan gugup semua kultivator, patung itu sedikit bergetar, kemudian gumpalan energi bintang tersebar ke segala arah. Roar! Kekosongan itu bergetar, siluman serigala berwarna darah perlahan keluar darinya. Serigala-serigala ini panjangnya lebih dari 2 meter, dengan rambut merah tumbuh di sekujur tubuhnya, bahkan matanya merah. Ketika muncul, ia memancarkan aura darah yang kuat. Jelas, ini adalah iblis monster, bukan ketua iblis wilayah asing. Dan basis kultivasi siluman serigala ini secara alami juga mencapai ranah 2 kegagalan fase penilaian. Orang ini tidak terlihat sekuat angin Reiki sebelumnya, kata Sugoyan dengan lega. Jangan gegabah. Bukankah kamu melihat bahwa ruang di sekitarnya tidak stabil? Tanya Rain dengan serius. Para kultivator terkejut dan melihat sekeliling. Benar saja, setelah kemunculan siluman serigala, kekosongan itu tidak stabil. Segera setelah itu, siluman serigala kedua keluar dari kehampaan, lalu yang ketiga, dan yang keempat. Akhirnya, total 9 siluman serigala muncul di depan semua orang. Made, kupikir serigala darah ini lemah, tapi sebenarnya dia berkepala 9. Taois Huangmu mau tidak mau mengutuk secara diam-diam. Benar saja, Dewa Bintang tidak akan memberi mereka keuntungan apapun. Tidak ada yang lemah tentang segel patung semacam ini. Aduh. Dan setelah semua serigala siluman melarikan diri, siluman serigala muncul lebih dulu, mengangkat kepalanya dan meraung. Selanjutnya, semua siluman serigala mengangkat kepala dan melolong. Para iblis monster tidak dapat berbicara, mereka tidak pernah berpikir untuk berkomunikasi dengan para kultivator. Mereka hanya haus darah dan membunuh di hati mereka. Setelah melolong, mereka mengerumuni para kultivator. Sederhana dan langsung, cara bertarung yang paling primitif. Ayo cari satu sama lain dulu, dan jika ada yang tidak bisa bertahan, segera minta bantuan. Sierra Kin mengerutkan kening, pedang abadi terhunus di tangannya, dan langit dipenuhi es. Oke. Para kultivator juga siap untuk pergi. Segera satu persatu dari mereka bertarung dengan siluman serigala. Adapun Erikin, dia duduk bersila di sudut istana. Sambil memulihkan kultivasi, dia memperhatikan situasi di lapangan. Sugoyan dan lainnya dibawa oleh Erikin. Ada total 6 kultivator 2 kegagalan ditambah 3 senior 2 kegagalan di sisi Sierra Kin, dan Rain lebih dari 2 master kegagalan umum. Satu orang lebih dari cukup untuk berurusan dengan satu orang, jadi ada lebih dari cukup. Hanya saja kekuatan semua kultivator tidak merata, ketua sekte Lu juga dibekukan sebelumnya,
sehingga ada juga orang yang bisa melihat jarum dan memberi dukungan. Pertempuran ini sudah bisa dimenangkan, Eric Kin, kamu tidak perlu terlalu berkonsentrasi, bukan? Selain itu, melihat situasi pertempuran yang sama, Eric Kin menatap situasi dengan cermat. Iblis Fu berbicara. Kekuatan siluman serigala hanya rata-rata di 2 kegagalan. Setelah pertarungan, Rain dan Sierra Kin dengan cepat menang. Di antara 2 kegagalan yang mengikuti Eric Kin, Taois Huangmu yang lebih kuat juga mulai menekan lawan dan bertarung. Bersambung.